Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas perkembangan kita kali ini akan bicara tentang masa dewasa akhir. Nah, masa dewasa akhir merupakan kelanjutan dari dewasa madya, di mana start usianya adalah 60 atau 65 tahun dan selanjutnya atau seterusnya. Di Indonesia, batas maksimal bekerja kan kita tahu adalah usia 60 tahun, di mana ciri-ciri ketuaan juga umumnya sudah mulai tampak. Nah, makanya kemudian masa dewasa akhir ini dianggap sebagai masa-masa di mana seseorang sudah mulai beristirahat dari segala banyak aktivitas. Ciri-ciri yang terjadi atau muncul pada masa dewasa akhir adalah mulai terlihat gejala penurunan fisik, psikologis maupun intelektual. Efek penuaan itu semua, tapi ini dapat dianggap sebagai saatnya bersantai. Ada pula yang menganggap sebagai hukuman sayangnya. Nah, di sini juga banyak individu di usia dewasa akhir ini memiliki keinginan untuk menjadi muda kembali, di mana mereka mencari banyak cara untuk memperlambat penuaan. Dan di dalamnya juga terjadi individu-individu yang mulai mencari makna hidup selanjutnya. Stereotip yang muncul adalah banyak yang menggambarkan masa tua itu tidak menyenangkan. Tapi itu kenapa? Karena dianggap tidak dibutuhkan lagi, di mana energi mereka sudah melemah. Meski ada juga yang masih menghormati karena dianggap banyak sekali jasa bagi individu-individu yang berada di masa dewasa akhir ini. Dan masa dewasa akhir juga dianggap sebagai kelompok minoritas. Di sini juga terjadi perubahan peran karena dianggap tidak dapat lagi bersaing dengan kelompok yang lebih muda. Banyak juga yang menganggap bahwa masa dewasa akhir ini merupakan masa di mana terjadi penyesuaian diri yang buruk karena terjadinya konsep diri negatif diakibatkan sikap sosial yang juga negatif. Kalau kita bicara tentang dewasa akhir, maka jangan lupakan tugas-tugas perkembangan individu di dewasa akhir. Yang pertama adalah mereka diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan mereka. Selain itu, diharapkan juga dewasa akhir menyesuaikan diri dengan masa-masa pensiunnya dan menurunnya penghasilan dalam keluarga. Selain itu, masa dewasa akhir diharapkan individu juga menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidupnya. Selain itu juga, mereka diharapkan mampu membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia. Dan ditambah juga diharapkan mampu membentuk pengaturan kehidupan fisik yang lebih memuaskan harusnya. Ada juga harapan yang merupakan tugas perkembangannya untuk menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Nah, kalau kita bicara terus dengan dewasa akhir, maka mari kita mengupas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dewasa akhir ini sendiri. Di sini aliran nativisme yakini bahwa perkembangan orang dewasa ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir atau bawaan hereditas. Atau juga aliran empirisme yang menyatakan bahwa perkembangan orang dewasa itu semata-mata tergantung pada faktor lingkungan. Jadi, kondisi dewasa akhir, bagaimana dia bersikap, berperilaku, berespon, tergantung pada lingkungannya. Bagi aliran konvergensi, meyakini bahwa perkembangan orang dewasa ditentukan oleh faktor pembawaan juga adanya kombinasi dengan lingkungan. Nah, kalau kemudian faktor pendukung masa dewasa akhir seperti apa? Di sini perlu adanya diyakini bahwa individu itu memiliki kekuatan daya pendukung dan daya kendali dari superego. Seperti kita tahu, Sigmund Freud itu meyakini bahwa superego itu berasal dari norma-norma sosial, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka di sini yang mendukung masa dewasa akhir adalah kekuatan daya pendukung dan daya kendali yang berasal dari superego tadi. Kemudian cita-cita dan hasrat juga adalah faktor pendukung buat mereka. Kadar rasa harga diri juga menentukan, makanya akan semakin positif apabila seorang dewasa akhir memiliki rasa harga diri yang semakin baik ataupun tinggi. Kesadaran pribadi dalam mempertahankan dan mengembangkan dirinya perlu dijaga.
Pandangan subjektif terhadap partisipasinya dengan lingkungan juga perlu didorong. Semakin dia meyakini bahwa dia memiliki kemampuan berpartisipasi dengan lingkungan, semakin positif juga dia dalam posisi dewasa akhirnya. Nah, kemudian juga kemampuan membaca situasi dan kerangka berpikir juga diharapkan terus terstimulasi bagi individu di dewasa akhir ini. Termasuk kenangan tentang hubungan sosial di masa lalu menjadi faktor pendukung kebahagiaan dalam konteks di masa dewasa akhir. Perkembangan fisik yang terjadi pada individu dewasa akhir perlu diperhatikan karena dia semakin memiliki kemampuan yang kurang dalam sisi metabolisme. Terjadinya kesulitan makan, akibat gigi yang mungkin tanggal, daya penciuman dan perasa yang kurang tajam, maka jangan heran kalau Anda misalnya dimasakin oleh seseorang yang berada dalam usia dewasa akhir, itu keasinan banget atau nggak ada garamnya rasanya gitu. Karena memang daya penciuman dan perasanya yang kurang tajam. Menurunnya kekuatan otot-otot juga terjadi, penurunan jumlah waktu tidur dan kenyenyakan saat tidur itu juga terjadi pada masa dewasa akhir. Umumnya mereka kerap mengalami insomnia. Yang terjadi ini berdampak pada peran dan hubungan dengan lingkungan. Nah, dalam hal ini seorang dewasa akhir perlu melihat bahwa mereka tidak selalu perlu untuk melepaskan diri dari kehidupan sosial, di mana mereka walaupun kondisi kuantitas dan kualitas interaksinya dalam konteks sosial menurun, tapi sebaiknya tetap terhubung dan terkoneksi dengan lingkungan sosial. Dalam aspek perkembangan kognitif, kecerdasan dan kemampuan memproses informasinya memang mengalami penurunan. Pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan juga mari kita ulas bersama-sama. Pada pendidikan, memang terjadi korelasi yang positif dengan skor pada tes intelijensi, di mana hal ini menyebabkan kemungkinan mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan, apapun alasannya. Jadi sesungguhnya belajar kalau mereka bersedia itu masih dimungkinkan. Pengalaman kerja juga menekankan pada orientasi kognitif. Akibatnya, dalam konteks dewasa akhir ini perlu untuk menyadari peningkatan penekanan pada proses informasi dalam pekerjaan dapat membuat kecakapan intelektual individu semakin tinggi. Jadi, kalau dalam konteks ini, walaupun dewasa akhir terjadi penurunan dalam konteks kecerdasan kognitif, tapi perlu juga untuk didorong terus menstimulasi otaknya, kognitifnya dengan tugas-tugas yang mendorong kecakapan intelektual. Kesehatan yang buruk berkaitan dengan tes intelijensi pada masa dewasa akhir. Sehingga apa? Sehingga perlu olahraga yang dipilihnya itu tetap sesuai dengan usianya dan kemampuan fisik. Diharapkan bisa menstimulasi seluruh sensori yang ada dalam tubuhnya. Dalam aspek perkembangan psikososial juga menarik, menurut Erikson, dewasa akhir ada di tahapan perkembangan integrity versus despair. Dalam hal ini, integritas ego penting dalam menghadapi kehidupan supaya mereka tetap merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Hal ini berdampak dengan hubungan sosial dan produktivitas. Jadi dewasa akhir dalam tahap perkembangan sosial atau psikososial ini tetap didorong untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dan tetap produktif supaya kehidupannya tetap bahagia dan puas. Mungkin terjadi perasaan-perasaan takut mati atau merasakan takut karena hidup terlalu singkat, adanya rasa kekecewaan, itu wajar adanya. Cara menghadapi krisis yang terjadi dalam konteks tahap perkembangan dewasa akhir, mereka harus tetap produktif dalam peran sosialnya, tetap melakukan gaya hidup yang sehat, dan menjaga kesehatan fisiknya. Sebagian besar orang di masa dewasa akhir sesungguhnya kurang siap menghadapinya dan menyikapi masa tua mereka. Nah, dalam konteks ini, mereka kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Akibatnya, muncul merasa tersisih, perasaan tidak dibutuhkan lagi, belum bisa menerima situasi, dan juga belum bisa menerima kondisinya saat ini.
Misalnya penyakitnya, kematian pasangan hidupnya, dan banyak penurunan-penurunan yang lain. Tapi bagaimanapun, dewasa akhir adalah suatu kondisi yang akan tetap kita alami dan menjadi bagian dari timeline kehidupan kita. Tetap sehat, masih bersama saya Tia Rahmania. Please like, share, and subscribe.